atau full Jepang? Oke, itu menarik banget. Jadi, jujur waktu pertama kali nyampe sini, aku kira kayak, oh ya udah mungkin tahun pertama full in English kali ya. Jadi kayak santai lah, ada kelas bahasa Jepang aja. Tapi ternyata kayak dari tahun pertama aku juga ada kelas bahasa Jepang. Kayak jujur sedih sih, kayak kaget kayak, hah harus belajar MTK in Japanese. Tapi ya udah mau gimana lagi ya. Jadi walaupun cuma satu kelas bahasa Jepang, itu lumayan berat menurut aku. Tapi sisanya kalau sisa selain kelas itu full in English. Jadi itu juga depend sama jurusannya apa. Kalau misalkan jurusan yang non-science biasanya udah banyak bahasa Jepang dari tahun pertama. Tapi kalau misalkan yang engineering, science, itu biasanya masih full in English. Tapi kita di tahun ketiga bakalan full in Japanese. Tahun ketiga berarti 2027. Yes. Hmm. Itu oh ya, oke oke. Ya Semoga perbedaan bisa tahun. ya. Takut banget. Perbedaan. BTW Amara tuh kalau di Indo angkatan 24 guys. Buat Hmm. yang apa? Yang belum tahu kan. Makanya dari tadi dia manggil Kak kan. Yes. Tapi BTW tapi kamu IMSO-nya yang dimasukin yang 2017 ya? Bukan 16 ya? Wah. Soalnya 2016 aku perunggu kan. Jadi ya udah masukinnya yang perak. Oh, kamu 16 tuh perunggu. Aku kira perak. Kakak dapat apa deh? Kenapa? Waktu 2016 kakak dapat apa? Aku perak. Hmm. Aku kira kamu sama kayak aku waktu itu. Siapa ya waktu itu? Kalau Kak Axel emas kan? Excel tuh nggak tahu. Excel tuh awalnya disebutin di IPERA. Terus ternyata nggak tahu gimana pengumumannya waktu itu. Ternyata dia harusnya emas. Oh Tapi jadinya malah. Oh dapetnya makanya emas. kakak komen di itu akhirnya dapat emas. Apa sih? Iya. Oh, kayak gitu. Hmm. Kan dulu dia kayak gitu. Nggak tahu ya. Kamu dulu notice dia atau enggak ya? Kan dia dulu agak-agak tidak masuk akal gitu ya kelakuan. Alhamdulillah sekarang dia sudah berbenah guys ya. Excelia itu ya guys ya. Baik. Ntar aku mau coba bacain pertanyaan di sini ya. Nah ini Kak Amara tuh kenapa daftar di Oh jangan itu dulu, ini aja. Pakai beasiswa apa di Kyoto? Oke, jadi aku pakai beasiswa dari universitas sendiri. Namanya Kyoto University. Kyoto IUP Scholarships. Jadi emang scholarship buat anak-anak yang internasional. Oh ya, ini juga fun fact buat kalian yang mau daftar ke Jepang terus mau daftar ke Kyoto University. Aku ngomongnya Kyodai aja ya, kayak lebih singkat. Iya boleh. Ya jadi di Kyodai kalau kalian dapat LOA, itu kalian kayak udah fix dapat beasiswanya. Jadi kayak automatically dapat beasiswanya. Jadi kayak gimana ya? Mungkin pas application awal-awal ada pilihan mau dapat scholarship atau enggak. Nah kalau misalkan kalian udah pilih mau scholarship, pas dapat LOA udah pasti dapat beasiswa gitu. Berarti include gitu ya, kayak kalau udah lolos dapat letter of acceptance-nya langsung auto dapat beasiswanya. Benar. Berarti yang nggak tahu LOA itu gimana jelasinnya? Jelasinnya gimana ya? Apa ya, letter of acceptance. Jadi kayak kamu udah fix diterima di universitasnya. Ya kayak diterima gitulah. Kalau di Indo ini guys, biru itu kan. Kadang ada yang biru, ada yang merah. Biru itu artinya LOA, udah gitu aja. Terus bentar. Ada nggak sih kampus lain yang kayak gitu juga yang kalau lolos masuk ke kampusnya juga dapat beasiswa? Seingatku KAIS juga gitu nggak sih atau bukan ya? Waktu itu alhamdulillah aku juga dapat KAIS. Terus KAIS juga dapat beasiswa, kayak di LOA-nya udah dicantumin dapat beasiswa juga. Tapi kenapa aku pilih Kyoto karena beasiswanya lebih banyak. Haha. Oh, oke. Ya kita tidak bisa membohongi diri sendiri ya kan. Nah, itu salah satu faktornya. Tapi di KAIS terimanya apa waktu itu? Mathematical science juga, math juga. Oh, sama ya. Amara kamu nggak mau menjawab alasan lain lah kenapa kamu nggak mengambil yang KAIS? Masa kamu alasannya karena uangnya lebih banyak? Tapi jujur itu lumayan gede banget Kak gapnya. Oh. Kayak ini aku dapat kayak berapa ya? 12 juta, 13 jutaan lah. Kayak di KAIS cuma dapat 3 jutaan. Oh alah. Sangat jauh kan. Itu beda ya. Terus kenapa aku pilih Jepang juga? Dari kelas 10 aku emang pengen ke Jepang. Aku coba tebak dulu. Kalau kata kakak aku wibu gak? Aku disuruh nebak. Yes. Iya.
Oke, oke. Jujur sebenarnya nggak terlalu kayak, bahkan aku baru nonton anime tuh kelas 11. Kayak sebelumnya aku kayak nggak pernah nonton anime. Paling kayak dengerin J-pop aja. Tapi kalau anime kayak jarang. Baru-baru ini seringnya. Jadi ya J- sebenarnya aku nggak wibu, tapi aku suka Jepang karena culture-nya. Kayak orang-orangnya kan oh, kayak sangat respectful to each other gitu kan. Terus kayak sangat bersih. eh, Terus ya pokoknya banyak faktor lah kenapa aku suka Jepang. Terus banyak kakak kelas juga di sini. Jadi aku pilih Jepang. Sama matematikanya di sini bagus juga sih. kakak kelas yang dari MHT maksudnya. Banyak juga ya berarti ya di sana budaya. Oke oke oke. Itu sebuah info yang mahal guys. Tolong catat ya guys ya. Catat catat. Analis tolong catat. Ya itu buat yang tadi apa nge-capture Amara bilang milih Jepang karena biasanya lebih banyak. Tolong jangan itu yang di-highlight ya guys ya. Tolong ya. Eh, Salah satu faktor doang. salah satu faktor. Tapi ya maksudnya kita juga semua pasti bakal apa ya bakal consider faktor itu juga lah. Terus aku mau tanya J-pop itu apa ya? J-pop itu maksudnya bukan J-pop itu apa, tapi kayak contoh J-pop. Aku kayaknya nggak pernah tahu J-pop itu apa aja gitu. Kayak Yoasobi kan kakak ituin kan waktu itu di posan. Kayak Oh itu Yoasobi masuk juga. J-pop. Iya sih, harusnya. Ya lagu-lagu Jepang lah intinya. Aku suka Aku, Yoasobi. aku kira kayak K-pop gitu, jadi mereka ada Oh, band, iya, iya, ada iya. girl band boy bandnya, terus lagu yang diciptakan mereka jadi K-pop gitu. Atau Oh, I see. sebatas itu. Tadi dulu, aku takut misinformation. Seingat aku kayak harusnya cuma lagu-lagu Jepang. Tapi ya kayak J-pop juga ada, kayak kan kalau di Indo JKT48 kan. Nah di Jepang juga ada. Sebenarnya kayak JKT48 itu ngikutin yang Jepang. Namanya apa ya? AKB. AKB. AKB48. That's true. Ya pernah dengar. Guys ini kok sepi guys, kadit aslinya guys di Twitter guys. Aku bakal ini ada 2.100 orang nih nggak ada yang nge-tweet ini. Apa emang internetku ya yang nggak anu ya nggak ada. Ya guys ya sejujurnya beberapa hal juga aku baru nanya ke Amara sih guys. Beneran apa ya nanya apa lagi ya? Guys kalian ada yang mau nanya nggak? Apapun lah di Twitter atau di sini juga boleh. Terserah kalian lah. Se. Ini kenapa terang banget ya? Nggak apa-apa. Bentar-bentar, aku nyari remote dulu. Oh, lampunya bisa diatur-atur guys. Bingung mau nanya apa bentar tak mikir. Masih pada bingung. Itu ya buat yang mau kuliah di Jepang, terutama di Kyoto itu udah ada info-info ya guys ya tadi ya. Dari SMA mana? Kalau SMA dari MHT kan bener kan? Iya, dari MHT. MHT guys, adik kelasnya siapa namanya? Nabil, kan Nabil. Eh, adik kelas 2 tahun ya tapi ya? 2 tahun ya. Dia kan 22 soalnya. Tolong ya yang komen-komen aneh-aneh ya. Kok nanya ke aku sih, Rek? Jangan nanya ke aku, guys. Pertanyaannya nanya ke ini, ke Amara. Nggak apa-apa, nanti aku tanya ke Kak Adit juga. Twitter. Persiapannya buat beasiswa apa aja tuh? Ada yang nanya. Oke. Jujur sebenarnya kayak kemarin tuh banyak yang tanya di yang question box pertama kali itu. Tapi maaf ya guys, aku kemarin lagi banyak ulangan, jadi aku belum sempat membuat jawaban-jawaban. Jadi basically persiapannya adalah persiapan buat masuk ke Kyoto University-nya itu. Jadi kayak kan ada IELTS buat English proficiency-nya, aku pakai IELTS. Jadi ya udah itu harus dipersiapin. Terus standardized test-nya aku pakai A-level. Nah A-levelnya itu yang lumayan susah sih. Kayak karena harus 3 subjek. Jadi aku ngambil kayak MTK, further mathematics sama physics. Ya itu kayak ngambilnya 1 tahun lah.
kayak persiapannya lumayan lama juga. Jadi ya itu lumayan susah. Terus apalagi ya? Kayak essay, motivation letter, terus apalagi ya? Kayak nyantumin prestasi-prestasi juga sama organisasi pernah ngapain aja. Itu sih, sama kalau di Kyoto ada tahapan keduanya setelah lolos berkas, kita ada interview. Terus baru deh kalau lolos interview dapat LOA. Interviewnya tapi online kan? Online. Oke. Nah, tadi aku mau nanya apa ya, lupa tiba-tiba. Oh, bentar. Oh, ini buat apa? Buat bikin motivation letter, terus segala macam tes-tesnya itu full Inggris kan? Nggak ada yang kayak bikin apa di tes bahasa Jepang segala macam gitu-gitu. Enggak sih, kayak semuanya full in English karena emang dari awal aku nyantumin di application-nya aku nggak bisa bahasa Jepang. Tapi kayak ini mungkin sedikit tips juga dari kakak kelas aku. Kalau misalkan pas interview, coba aja ngomong bahasa Jepang dikit. Kayak misalkan pas perkenalan awal-awal itu ngomong bahasa Jepang aja biar kayak interviewer tuh kayak ngerasa, oh kamu punya ketertarikan nih buat masuk ke Jepang. Jadi kayak, oh dia udah belajar bahasa Jepang nih. Jadi kayak nilai plus gitu deh. Oke. Jadi apa ya, kayak wah ini spesial nih gitu ya. Jadi yang nge-interview jadi Benar. melihat ini seseorang yang emang pingin banget buat kuliah di sini gitu. Menunjukkan apa namanya? Apa sih namanya? Ketertarikan apa tuh? Ya, ketertarikan itu. Itu guys yang penting guys. Ada Excel. Oh, Kak Axel. Excel ngapain ya? Excel ya. Belajar Excel udah hilang, dia udah keluar. Udah nggak ada guys, udah keluar guys. Excel ini kalau Excel ngechat aku nanti ya tak suruh ikut, cuma dia biasanya cuma masuk terus nggak ngapa-ngapain. Takutnya Excel tuh kalau join kayak waktu itu guys, nge-lag, nggak bisa dengerin orang ngomong, nggak bisa ngomong juga, ngapain gitu kan. Maaf ya Excel ya. Masih ada, nggak ada guys, di aku nggak ada. Apa aku nggak temenan sama dia ya di TikTok ya? Parah. Kak coba kak ngomong bahasa Jepang. Ah itu coba Amara. Nonton episode pertama ya guys, aku ngomong bahasa Jepang. Oh ada tau, aku skip yang bagian perkenalan soalnya. Parah. Aku udah kenal soalnya, aku ya skip semua perkenalan anak-anak, langsung pengen nonton. Apain gamenya? Berarti kakak baru pertama kali nonton ya? Nggak ada apa sih kayak spoiler episode 1 gitu? Sebenarnya aku cuma janganlah Amara, takut aku dimarahin sama ruang guru. Jangan. Oke. Ruang guru buat Kak Ima kalau nonton, mohon maaf ya Kak, saya nggak jadi ngomong kok Kak. Oke. Udah. Kita. Kak, kapan season 2? Wes mulai rek minggu ini rek. Ya apa sih, udah mulai dari kemarin. Kalian tuh Kemarin guys. udah mulai dari hari tanggal berapa berarti minggu itu? Ya itulah tanggal 29. Kita promosi dikit kali kak. Boleh, silahkan. Hari Sabtu jangan lupa ya guys nonton episode 2. Nanti kalau misalnya kalian penasaran mau nonton episode 3 langsung juga bisa tuh guys. Tapi download dulu aplikasi Ruang Guru. Nah itu jam 20.15. Benar. Gimana jadi apakah Amara lolos? Ditonton ya guys ya. Udah kita jangan bahas itu, takut keceplosan ya. Aduh. Ya intinya siapapun yang lolos dan yang nggak lolos itu sudah yang terbaik guys, siapapun itu guys. Jadi jangan dihujat kayak ini nggak lolos, yang ini aja lolos. Wah, jangan seperti itu guys. Orang tuh kalau udah lomba ini pasti Amara setuju nih, atau mungkin mau nambahin. Orang tuh kalau udah lomba itu kemampuan tuh jadi sama semua guys. Walaupun mungkin dia backgroundnya dari yang berbeda, dia sekolahnya dari berbeda. Kalau udah lomba tuh pasti semua tuh jadi sama gitu. Yang menentukan udah tinggal mental sama ya faktor luck juga ada di situ. Jadi emang udah bukan kayak loh bukannya dia anak ini kok nggak lolos, kok kalah sama anak ini gitu. Itu emang mungkin lah, itu sangat mungkin terjadi dalam perlombaan gitu. Jadi istilahnya dinormalis nggak apa sih ngomong
dinormalisasikan Betul. kejadian-kejadian seperti itu tuh. Itu justru yang membuat suatu kompetisi itu jadi lebih seru gitu. Kalau misalkan teman-teman berharap yang menang anak-anak IMO, anak-anak IOI, ya ngapain gitu mereka kompetisi itu. Kalau kalian inginnya yang anak-anak MTK doang yang menang. Begitu guys. Ya itu ngapain aku ya? Ngapain aku ngasih tahu kayak gitu. Udah skip. Kita lanjut. Oh ya, aku nggak ada menemukan pertanyaan baru dari orang-orang ini. Kak Amara lolos deathmatch gak? Nonton rek Sabtu rek, tolonglah. Udah tonton Sabtu ya. Jam berapa sih? Jam 6:30. 6:30. Jam 7 gak sih? Oh jam 7. Harusnya jam 7. Kayak kemarin. Jam 7 guys. Episode 2-nya jam 7. Terus episode 3-nya besoknya jam 7 juga. Kalau di YouTube. Benar. Itu tadi udah diomongin Amara, ngapain aku ulang lagi. Udah gitulah intinya. Kemarin Maul, sekarang Amara, besok siapa Dit? Ya nggak tahu rek, tonton aja ya. Bisa jadi nggak ada juga besok. Amara asli mana? Wah itu juga aku nggak tahu itu. Kamu asli mana itu? Aku asli Bogor. Oh kamu asli Bogor. Yes, aku orang Sunda. Tapi Papaku kamu sendiri di Bandung kan? Papaku Padang dan Aceh. Orang tua Padang dan Aceh. Nggak, mama Padang Aceh, papa Sunda. Oh ya paham. Tapi kamu kuliah sorry, SMP-nya di Bandung kan? Di Bogor, Kak. Oh itu Bogor. Bogor. SMP 1 Oh Bogor. sorry beda ya, beda. Sorry, salah orang. Maaf guys. SMP di Bogor, berarti SMA baru keluar Bogor ya? Kalau Kak Adit orang Surabaya ya? Aku SMA-nya di Malang. Oh iya di Malang. Kuliahnya di London aku sekarang kuliahnya. Siap. Berarti waktu itu yang IMSU itu deket rumahmu dong? Atau ya maksudnya Itu Tangerang gak sih, Kak? Oh iya Tangerang ding. Bukannya aku nggak tahu deh geografi IMSU itu di mana. Oh oke. Maksudnya mungkin karantinanya. Iya. Karantinanya ya di Bogor. Deket. Oh iya kan Bogor kan bener. Di Bogor tuh bentar ya, aku tuh nggak ngerti rek. Bogor itu di deket Bekasi atau deket Tangerang? Waduh, kalau geografi gitu ya kurang tahu ini. Makanya lebih deket ke Depok sih kayaknya ya. Oh lebih. Kayaknya sih Depok sih. Apa ya, Tangerang lumayan jauh sih dari aku. Oh ya. Jadi aku jarang ke Tangerang. Jujur aku nggak tahu guys. Jauh semua Dit. Ya kan ada yang lebih dekat rek. Coba kita lihat ya. Penasaran. Nah ini guys. Tapi Kak Adit berarti SD SMP di Surabaya. Aku di Jember. Oh di Tahu Jember. nggak? Yes. SD SMP-nya. Tapi tinggalnya Namanya di Malang. Tapi rumahnya di Surabaya apa di Jember? Ya pindah-pindah lah. Nomaden. Susah menjelaskannya. Tes hafalan ya guys. Amara lagi lihat ini guys, lagi lihat maps. Oke, Bogor Bekasi 1 jam 10 menit. 1 jam jauh dong berarti. Oh, jauhan Tangerang. Oh lebih jauh Tangerang. Tangerang kayak di atas kiri Bogor. Bekasi ke atas kanan. Berarti oke. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih dari aku nih. Ini bukan dari aku sih, tapi dari yang komen ya. Oke. Ada nggak? Ini kok hilang rek? Apakah ada culture shock ketika pertama kali menginjakkan kaki di negeri Sakura? Gila, keren Nggak, banget. sebenarnya nggak kayak gitu, itu aku yang improvisasi. Jujur lumayan banyak sih. Kayak apa ya? Pertama kali kesini, aku ngerasa kayak hidup di dalam anime gitu. Karena semua orang ngomong Jepang, terus kayak di Kyoto kan lumayan tradisional gitu kan. Jadi rumah-rumahnya, terus kayak bangunan semuanya tuh ya kayak di anime aja gitu. Jadi aku ngerasa kayak wow, inikah hidup dalam anime? Itu satu. Terus kedua, bener-bener bersih banget Jepang. Kayak aku jarang banget nemu sampah itu beneran. Wow. Terus kayak banyak banget sepeda. Kayak jujur, mungkin di kampus setengahnya isinya sepeda. Kayak sebanyak itu.
semua orang pakai sepeda, bahkan guru aku juga pakai sepeda gitu kalau ke kampus. Wow, sangat ini ya berarti ya. Sangat sustainability ya berarti ya di sana ya. Nah, Berarti itu yang nggak ada sampah benar-benar di seluruh penjuru Jepang atau di Kyoto aja yang sudah kamu tahu? kayak almost di semua tempat deh, kayak aku cuma pernah sekali doang nemu kayak tempat lumayan apa ya, ada sampah tapi kayak tetap bersih gitu loh Kak. Hmm, Itu juga lumayan di pinggiran kota gitu, jadi mungkin emang ya jarang ada yang ke sana. Terus ya nggak tahu sih, tapi cuma dikit banget sampahnya. ya 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 ya. Wah, keren ya guys ya di Jepang ya guys ya. Ayo Kak ke Jepang. Bisa sih, bisa sih. Berarti kalau kalau apa namanya? Kalau kuliah tuh visanya visa apa? Bisa pelajar. Itu diperbarui setiap beberapa periode atau langsung sampai lulus? Jadi kayak ada dua tipe. Kalau misalkan, karena tadi pada nanya juga sih ke Amara Max apa enggak. Jadi Max itu yang beasiswa dari pemerintah Jepang. Nah di angkatan aku yang cowok-cowok pada Max. Nah mereka visanya langsung 4 tahun. Tapi kalau buat yang scholarship aku, karena dari Kyoto University-nya, jadi aku pertama kali datang ke sini kayak visanya cuma setahun doang. Terus nanti kalau kayak Juli akhir atau Agustus nanti aku baru perpanjang sampai 4 tahun. Perpanjangnya, oh ya, ya, ya. Berarti, oh kayak gitu ya. Aku nggak pernah ke negara yang perlu visa, jadi aku masih nggak terlalu tahu tentang visa-visa seperti itu. Tapi Jepang sekarang udah ini tau Kak, kayak cuman pakai e-paspor aja, terus visanya pakai gampang gitu deh. E-visa, visa waiver atau apa gitu namanya. Tapi pakai gampang. Itu kalau yang kunjungan gitu, Enggak, itu siapapun. Jadi pokoknya kalau kakak paspornya e-paspor, itu kalau Jepang jadi gampang ngurusin visanya. Wah, info Jepang sih ini bentar ya. Siapa tahu aku mendapatkan teman yang mau ke sana juga ya. Benar. Sebenarnya sendiri juga nggak apa-apa sih, cuma kalau sendiri takutnya aku di sana malah dicuri. Kan kemarin Kak Axel juga ke sini kan, ke Jepang. Oh, oh iya, Sandy juga tahun lalu. Oh iya. Itu kalian, aku nggak ingat. Jepang ya. Jujur waktu Kak Axel kesini tuh, aku dapat infonya dari kakak kelas aku. Karena kan Kak Axel ketemu sama, ada namanya Kak Abdullah Najib. Itu kayak kakak kelas aku. Yang anak KPM juga. Kakak KPM kan dulu? Jangan sebut itu, Mar. Oh Tolong. iya, maaf. Maaf ya, first time. Maafin aku. Maaf. Ruang guru Ya, tolong oke. dimaafkan ya. Ini day 1. Udah nggak apa-apa. Aduh, Lanjut. Oke. Santai. Ya, jadi, aduh, mukanya merah lagi. Ya udah maaf guys. Pokoknya, ya pokoknya gitu. Ada kakak kelas aku ketemu sama Kak Axel. Mm-mm. Terus tadinya aku kayak diajakin mau ketemu juga nggak sama Kak Axel. Terus kayak enggak deh, aku malu. Iya udah deh, nggak ketemu. Kenapa gitu? Kenapa malu? Nggak apa-apa sih, kayak aku lagi ada ujian juga waktu itu. Jadi, Oh alah. terus waktu itu belum di-reveal kan. Jadi, iya, mungkin Kak Axel mungkin agak lupa juga aku siapa gitu. Jadi, Enggak lah. Ya Excel emang pelupa sih tapi. Nah, soalnya waktu season 1 juga setelah yang ngafalin kartu itu kan aku datengin Excel ya. Terus aku datengin, halo Excel, kenal aku nggak? Siapa ya gitu. Udah males, udah skip. lucu banget. Setelah itu aku langsung menanamkan dalam hati kayak tunggu pembalasan kusel di hari besok gitu. Padahal Kak Axel waktu permainan kartu itu cuma ke flip doang kan. Iya, Excel jagonya ngafalin kartu bukan ngafalin orang, guys. Beda memang itu memang beda. Ya emang beda sih, guys. Itu kayak satu long term memory, satu short term memory. Jadi beda lah. Sudah. Yang apa ya, ada di anime itu. Mungkin kakak pernah dengar namanya Kimi no Nawa. Pernah dengar gak? Itu kayak film yang Jepang. meteor gitu. Sangat terkenal. Jujur aku baru nonton 1 minggu sebelum ke Tokyo. Kayak ternyata emang filmnya bagus. Rekomen ya guys, Kimi no Nawa. Terus aku ke Tokyo dan ya udah ke tangga itu dan aku foto-foto. Oh iya, guys, itu banyak komen yang tangga itu kan. Iya benar-benar. Benar-benar.
Ada yang komen, kenapa ada Tokyo dan Kyoto? Apakah itu saudara yang saudara jauh? Jujur tapi kayak kanji Kyoto sama Tokyo itu kan ada Kyo-nya ya. Nah itu kanjinya sama. Kanji Kyo-nya doang. Iya kanji Kyo-nya sama. Tapi To-nya beda. Oh, jujur aku pernah belajar sih. Belajar nulis, bukan belajar bahasa Jepang. Ada apa? Hiragana. Ya, ya. Terus apa? Satu lagi namanya lupa aku. Katakana. Oh iya, katakana. Cuma aku paling gampang, paling bisa mempelajari cuma hiragana karena kan dia kayak nah ya bakal nah semua gitu kayak Korea lah, kayak Hangul lah. Bener gak sih? Takut salah aku. Bener. Ya, maksudnya kayak satu suku kata itu emang pasti hiragananya ini gitu. Cuma waktu aku melihat apa namanya kanji kok ini kok suku katanya sama tapi kok tulisnya beda gitu. Setelah aku tahu itu aku langsung kayak yuk kita beralih belajar Korea gitu. Aku langsung Oh berarti kakak bisa Korea? bisa bisa nulis dan bisa baca. Kalau mengartikan nggak terlalu. Iya kan? Aku juga masih kesel kenapa Jepang kayak kanjinya satu kanji bisa dibaca banyak. Itu kayak kenapa sih ngapain? Kenapa nggak satu aja? Kalau Korea kan cuma satu kan, nggak ada kayak hiragana, ada kanji, ada apa gitu. Jadi sekali belajar, tinggal belajar vokal A I W O, terus NG, terus huruf mati segala macam selesai itu. Tinggal belajar ngartiinnya doang. Benar. Itu sih. Jujur aku lebih mudah belajar. Enggak sih, sebenarnya bukan lebih mudah belajar Korea karena emang ketika aku tahu ada kanji aku langsung nggak belajar aja. Belum sempet nyoba. Oke. Ngomongin Jepang ini sangat banyak ya guys ya yang bisa diomongin ya guys ya. Ada lagi yang mau tanya guys, kita ganti aja guys. Amara katanya banyak pertanyaan guys ke Kadit guys. Kadit kamu disawer judul, tolong blok. Nggak ada di komen kui. Ada apa? Nggak ada Rek, udah Rek, biarin aja Rek kalau ada Rek. Nggak ada tapi di aku, kayaknya udah aku ini deh, udah aku restrict. Dah, kita yang give, yang give. Bentar. Gimana caranya guys, cara ngebloknya guys? Aku nggak tahu. Sik. Gimana ya cara ngebloknya? Sik Rek. Ini dari satu ngeblok gift. Nggak ngerti Rek, tolong. Ya gini. Kan ini kan enggak. Bentar Mar. Oke. Yang judul-judulnya kan gift Rek. Gimana kalau kita invite biar dia join? Dia join live aja guys. Kita invite aja dia guys. Kita suruh langsung. Lu kalau mau promosi lu langsung ngomong gitu gimana guys? Langsung. Kapan lagi kan yang invite judul? Buat admin judul ini, tolong kalian kalau mau promosi langsung aja. Mau nggak? Ayo, aku kasih kesempatan ini. Ayo, mau nggak? Siap. Parah sih. Kadit jangan. Aduh. Kalau misalkan beneran gimana kak? Enggak. Gimana tapi caranya? Kalau ngeblok berarti aku harus keluar dong dari live ini. Aku nggak bisa keluar. Aku kalau keluar berarti sama dengan menyelesaikan live ini guys. Gimana ya caranya ya? Nggak ngerti aku Rek. Nah ini kayaknya udah berhenti dia. Oh, dit ahlakmu. Nah, skip lah ya. Biarin lah guys itu juga. Udah biarin, abaikan aja guys, biarin aja. Dia malah seneng kalau disebutin soalnya. Oke, benar. Makanya, udah sekarang kita gantian. Katanya Amara ini mau tanya banyak pertanyaan guys, katanya sampai jam 1 malam. Boleh. Di sini kita beda time zone kak. Beda berapa jam? Beda 2. Aku duluan. Aku datang dari masa depan. Enggak 2 jam? Iya. Kok aneh sih? Kenapa? Sama kayak di Korea. Lebih dulu 2 jam. Lebih dulu 2 jam. Aku duluan. Hah? Kemarin aku tanya sama Ul, di China yang seharusnya di barat kalian,
kok mereka katanya 1 jam lebih Tapi lama. saya lebih di bawah sih, lebih di sana. Oh iya ding, bener-bener. Ini gimana sih, aku nggak tahu guys, pembagian waktu-waktu ini aku nggak paham. Enggak apa-apa. Nggak kan, harusnya kan nggak, kalau dilihat nih kan kamu lurusnya ini ya, lurusnya Papua ya harusnya ya. Oke, ya dekat-dekat. Apa kok malah plus, bukan plus 2 gitu, kenapa malah minus 2? Bukannya Minus. ke sana makin itu. Cina kan lebih ke sana, kiri atas. Jepang kan di kanan atas, ya nggak sih? Bentar, kamu tuh berarti sekarang jam 22.48 atau 18.48? 2248. Itu bukan lebih dulu dong. Itu 22.48 doang. Gimana sih ngomongnya? Iya kan, aku lebih duluan nggak sih? Berarti aku lebih dulu jam 10 daripada kakak. Oh iya, Dik. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Sorry, Re. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mohon maaf atas. Iya, iya. Jauh. Sorry, salah aku. Wis menengok Rek, yo. Saya mengaku salah ngitung. Udah, sidas. Akan yang mau bertanya nih Amara ini. Oke. Gantian ya interviewnya. Oke. Gimana kak? Aku mau nanya nih. Kan kakak udah lebih sepuh ya kayak. Udah lebih banyak pengalamannya nih. Setelah cewek gimana kak kehidupan kakak? Kehidupan setelah COC, Juara 3. setelah juara 3, alhamdulillah. Kamu jangan keceplosan ya, Amara juara berapa jangan ya. Biarkan saya aja yang juara 3 tahun lalu dah. Ya lumayan apa ya? Lumayan banyak cerita sih, lumayan banyak up and down juga sih. Dan ini sih jadi ada orang baru sih di dalam sosmedku ini, orang-orang yang komen-komen dari tadi nih. Ini orang-orang yang dari tadi komen, yang dari tadi yang dari tadi cie-cie itu ya, mereka itu yang bisa mengganggu itu. Kayak yang tiap hari DM gitu ya kak? Iya, apa? Yang tiap hari DM ke Ya, Instagram, Twitter. Fun fact, aku nggak nge-restrict DM. Jadi orang-orang tuh bisa nge-DM terus. Maksudnya Instagram ya. Oh, oke. I see. Jadi beberapa, dan jujur aku juga tahu nih di sini, maksudnya yang komen-komen di sini tuh siapa, aku beberapa kali sering tahu gitu, dia sering komen juga di IG dan sering rame juga di Twitter gitu, beberapa aku tahu. Cuma ya kalau kehidupan real life-nya jadi agak ya berbeda lah ya, nggak mungkin juga nggak berbeda kan, apalagi ya Re, ya kalau salah ngomong sorry ya Re ya. Udah, kalian komentar yang lain aja tolong ya, udah. Jangan yang aneh-aneh, pokok intinya itu. Apa namanya? Kalau kehidupan real life-nya jadi ya, jujur berubah beberapa lah ya, beberapa aspek tuh berubah. Kayak influencer tuh nggak bakal maksim apa ya, untuk bertahan di stage yang sebesar itu at least 5 tahun, berapa tahun gitu, udah susah gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak, aku sekarang dapat kesempatan yang besar nih, dan itu tiba-tiba juga kan. Ya wis, aku tak setidaknya mempertahankan lah gitu, sebagai ucapan terima kasih juga ke orang-orang yang emang udah mendukung kayak gitu. Yes. Sama satu lagi sih, waktu itu aku sempat curhat juga ke Kak Safiera. Kamu kenal kan? Pasti kenal lah. Tahu. Kan kemarin kamu nonton bareng. Kamu nggak ikut? Jangan ikut, takut. Jangan. Ya, waktu itu sempat kayak curhat lah ke Kak Fira kayak. Terus Kak Fira bilang, kalau kamu berhenti sekarang, kayak sekitar orang-orang itu bahkan menginginkan 10% daripada apa yang kamu punya gitu, kata Kak Fira gitu. Udah masuk masa midterm gitu, orang-orang kayaknya, aku juga merasakan orang-orang kayaknya udah pusing sama kuliahnya, jadi kayak udah ya udah kadit, ya udah monggo lewat gitu kayak. Tapi waktu awal semester 4 kemarin ya ada lagi sih, balik lagi sih, kayak ada yang apa ya, chat spoiler kalian tuh bakal di SS terus jadi bahan ketawaan orang-orang. Jujur ya, kayak kita
suka ngobrol di grup kayak, ini ada yang spoiler, emang iya. Mungkin kalian ngelihat kita kayak nggak menanggapi karena takut, bener nih kayaknya spoilernya. Justru kita nggak nanggepin karena kita suka itu menjadi kalian percayai gitu loh. Jadi lucu gitu kayak, wah orang-orang percaya nih kayak waktu itu tuh kamu tahu nggak sih waktu itu ada Alfi, tahu kan dari UI. Oh iya. Dia tuh pernah diundang suatu acara TV kan. Terus dia tuh bilang kalau sebenarnya dia nggak bilang kalau juara. Dia cuma ditanyain kayak, tapi kayak ada dari hostnya tuh bilang, tapi kamu tetap menang kan gitu. Terus si Alfi bilang iya gitu. Dalam artian pembahasan sebelumnya itu membahas babak yang memory madness itu loh, yang ngafalin lukisan atau apa lupa aku. Jadi kayak ya bener menang kan, iya menang gitu. Maksudnya kayak bukan ngomongin kompetisi secara utuh gitu. Terus orang-orang langsung kayak maksa gitu. Alfi juara keceplosan gitu. Fix gitu kan. Terus kita sebagai orang yang tahu yang juara Kak Shakira langsung udah Rek, biarin aja biar seru. Biar bener-bener teori badut. Lucu. Terus pas Alfi keluar di top 12, waktu Alfi keluar di top 12, orang-orang kayak tunggu aja ini ada revival part 3 karena Alfi yang juara. Maksa banget. Udah keluar masih maksa gitu. Dia udah keluar. Posisinya udah keluar masih ada lagi revival ketiga soalnya Alfi fix juara gitu ya. Ya Allah guys. Dan itu kita nggak ada yang klarifikasi, kayak nggak ada yang bilang kayak apa-apa. Emang kita membiarkan kalian dalam blind gitu loh, kayak blind leading blind, karena itu seru gitu loh. Teori netizen. Jadi kakak ini enggak, kan season 2 ini ada tiba-tiba surprise 40 tambahan baruan. Itu pas pertama kali tahu kakak kaget gak? Apa kayak expect gitu? Sejujurnya ya, ini aku nggak tahu boleh atau enggak. Aku tuh aduh ya, banyak banget, terlalu banyak yang kakak tahu. Sebenarnya tuh aku tahu kalau ada 80. Nyebelin. Aku udah tahu kalau ada 80, tapi aku nggak tahu kalau konsepnya kayak yang dibagi universe gitu. Jadi waktu kalian batch 6 selesai, sebenarnya aku udah curiga waktu batch 1 sih. Batch 1 kan cuma 7 kan? Yes. Aku bagilah 80 bagi 6. 80 bagi 6 nggak 7, harusnya nggak sedikit gitu. Terus aku lihat apakah batch 1 7, batch 2 8, batch 3 9, batch 4 10 dan seterusnya gitu kan. Jadi in total bakal 80. Ternyata ketika batch 2-nya 7 juga, terus aku ngerasa kayak ada yang aneh ini. Nggak mungkin dikurangin ini. Aku tahu kalau jumlahnya segini ini nggak mungkin dikurangin. Nah, baru aku sadar kalau kalian dibagi 2 tuh setelah selesai batch 6. Nah, waktu aku ngitung ada 40, aku tahu surprise-nya apa. Aku udah tahu waktu itu. Tapi jujur keren sih, kayak 2 universe. Kayak wow, universe. Keren. Ya kayaknya menurutku karena banyak yang komen juga sih. Waktu itu kan season 1 kan surprise-nya kampus luar negeri. Terus mereka tuh berteori lah, orang-orang ini berteori kalau jangan-jangan surprise di season 2 dari planet lain gitu kan. Oh iya, benar. Kan, mungkin ruang gurunya mendapatkan ide dari situ kayak bisa ini dibuat universe gitu kan. Ibarat kayak planet lain gitu. Begitu. Banyak loh dulu yang komen kayak ini season 2 dari planet lain, dari apa lain gitu kan. Wow. Tuh, kayaknya begitu, kayak ruang guru kayaknya seperti itu ya. Kalau salah tolong ya, ruang guru koreksi ya. Awas Dit nanti keceplosan. Enggak guys, aman guys. Sudah terlatih saya. Wow. Cara melatih diri untuk tidak nge-spill sesuatu, Kak? Kalau kamu mau melatih diri untuk tidak nge-spill sesuatu, kalau misalkan kamu melihat suatu orang berteori yang maksa, kamu ini aja, ramein aja. Iya benar gituin aja. Kayak repost terus kayak apa semua lakuin ada. Yang salah itu kayak kita ramein ya. Enggak, iya jangan yang salah doang. Orang eliminasi. Yang eliminasi. Oh ini diramein amarah berarti bukan gitu. Oh ini diramein amarah. Iya sih iya. Oke. Setengah benar, setengah iya. Sebenarnya waktu itu tuh ada sempat yang ini loh, ada yang berteori dan itu benar gitu. Mereka tuh bilang ada kayaknya di lomba
lomba, bukan, kayak kompetisi lain yang harusnya kamu tahu, tapi aku tidak bisa menyebutkan kompetisinya apa. Dia itu di round pertama peringkat 1. Oke. Si Lagi orang gerak. ini, si orang ini di round pertama peringkat 1, terus di round di finalnya dia juara 1 juga. Final juara 1 juga. Oke. Iya, adalah kompetisi lain yang mungkin sudah ada jauh sebelum COC gitu. Hmm. Ada yang komen lah waktu itu. Ini teorinya kayaknya kan Kak Shakira kan ini kan keluar, bukan keluar. Selesai pertama kan yang jumlah tambah-tambahan 625 digit itu kan. Tadi yang teori kayak ini kayaknya Kak Shakira round pertama menang pertama pasti juara 1 gitu, kayak gitu. Wah, itu kita langsung kayak wah ini keren ini. Ini orang ini keren ini gitu kan. Tapi kita tidak mungkin kita meramaikan itu gitu kan. Hmm. Enggak. Itu sih seperti itu. Ajak Max apa sih Rek? Nggak ada Max, aja ay. Ya gini ya Amara ya, kamu tuh kalau nanti live sendiri, orang-orang tuh pasti kayak aja ini, padahal orangnya nggak ada gitu. Oke. Baik. Aduh, aku mau nanya apa lagi ya? Oh, ini beneran pengen aja sih. Cara kakak bagi waktu antara kehidupan kuliah, konten, dan semuanya. Cara bagi waktu sebenarnya itu cukup apa ya, trial error sih, pasti sempat ada kayak gagalnya juga, kayak bukan gagal sih, terbengkalainya juga sih. Kayak waktu itu sempat ada masuk endorse juga kan, terus suruh bikin gini, dan waktu itu juga ada kepanitiaan, terus ada praktikum juga, jadi kayak wah ini kayaknya jangan kayak gini deh, jangan langsung nyoba kayak gini buat selanjutnya. Jadi waktu itu akhirnya aku mengorbankan endorse-nya gitu. Jadi aku bilang ke kakak yang ngurusin di ruang guru kayak, kak kayaknya ini beneran nggak bisa deh kak, saya gitu kan. Jadi ya udah, waktu itu bener-bener pertama kalinya aku kayak menolak bukan karena alasan yang secara secara teknis gitu, karena alasan emang aku nggak bisa ngatur waktu aja gitu, bukan secara kayak oh ini emang kayaknya nggak cocok brandnya atau gimana bukannya kayak gitu, tapi emang karena dari aku sendiri yang gagal gitu buat waktunya. Nah setelah itu aku langsung kayak oke, setelah ini diperbaiki lah, kayak mau praktikumnya kayak gimana, terus nyelesain tugas-tugasnya tuh bener-bener harus langsung lah kan, misal dikasih hari ini walaupun deadline-nya masih kapan gitu, ya udah aku langsung selesain secepatnya gitu. At least kalau misalkan nggak bisa selesai, setidaknya aku udah ngerjain setengahnya gitu. Soalnya aku mikir kalau aku udah ngerjain tugas setengah itu nggak semales kalau belum sama sekali gitu kan. Biasanya kita tuh lebih males mikir mulainya gimana daripada melanjutkan sesuatu yang udah gitu kan. Ini kayak gitu sih. Jadi tapi ya sebenarnya semester 3 semester 4 ini masih kacau sih. Aku nggak bisa bilang kayak aku udah bisa bagus manage segala macamnya gitu. Jadi masih sering beberapa kali kayak kacau, terus nggak termanage dengan baik. Jadi masih ya masih harus untuk diperbaiki gitu. Tapi udah lumayan membaik lah, kayak gitu Rek. Oke, baik. Harus adaptasi dulu memang ya. Benar. Perlu trial and error. Baik. Ya sekarang kalau mau nanya boleh guys, disembunyiin di mana Dit 40 orang itu? Sebenarnya aku tahu guys, mereka tuh konsepnya gimana aku tahu, cuma kayaknya nggak boleh dikasih tahu deh. Oh, nggak boleh kah? Kayaknya belum ada yang pernah cerita deh. Kak Iman juga belum pernah ngasih tahu itu gimana. Jadi kalau Kak Iman belum ngasih tahu, aku nggak ngasih tahu guys. Oke. Ya kita menunggu yang director ya guys ya. Kita mah nggak mau melangkahi gitu kan. Benar. Kamu aja. Amara pernah Obaki, apa itu Obaki? Kakak ini nggak sih nonton Ritsuki gak? Ritsuki Natsuki. Wah aku nggak nonton sama sekali anime.
Bukan, orang Indonesia. Hah? Apa itu Ritsuki? Iya, kakak nggak tahu. Apa Cari, itu? cari. Bentar, Anak bentar. kecil, anak kecil. Ritsuki. Ritsuki. Kakak orang Indo yang tinggal di Jepang. Demi apa kakak gak tahu? Wah, kulit. Asli Rek, gak ngerti Rek. Sorry Rek, ya maaf. Gak apa. Gitu. Influencer, YouTuber, influencer. Mamanya sih. Oh, mamanya. Iya, jadi dia suka, si Ritsuki itu suka ngomong obake. Jadi kayak orang-orang tahu. Aku juga taunya dari dia deh. Kayak waktu itu aku belum belajar obake. Kayaknya baru-baru ini gitu belajar obake kayak vocab list yang ada di bukunya baru ini. Tapi kayak tahu karena Ritsuki itu. Obake itu hantu, Kak. Oh, bak itu hantu. Iya. Ya sorry Rek, kalau aku bilang anime Rek. Sorry Rek. Kalian lu. Gak semua orang tahu Rek anime, gak semua orang tahu Ritsuki. Bahkan gak semua orang tahu Kadit gitu loh. Ya tolong gitu loh. Kalian itu loh. Kalau aku gak tahu, ya at least ketawain gak apa-apa ya. Oke lah, itu oke lah. Iya. Aku nggak pernah nemu obake sih di sini, guys. Kayak enggak sih, nggak pernah. Emang apa beda obake dengan apa tadi artinya? Hantu? Emang apa bedanya obake dengan hantu-hantu pada umumnya? Kayak sama aja sih. Obake kayak translate-nya ghost. Jadi kayak ya ada ghost. Kalian jangan sok paling tahu gitu ya, komen-komen obake di depan gua ya. Kalian jangan dengan kalian tahu obake tidak berarti kalian lebih tahu Jepang. Iya sih, bener sih, aku juga nggak tahu Jepang sih. Makanan kesukaan, Kak. Makanan kesukaan dari Jepang. Aku, Iya. loh aku nggak tahu Jepang makanannya apa aja. Oke. Gak apa-apa. Kayak tahu sushi kan? Sushi tahu lah. Di ramen. Oh, ramen tuh bukan Korea. Ramen. So desu ne. Iya sih. Bisa jadi sih Korea bisa sih. Mungkin sharing. Tapi ya biasanya ada kayak ramen versi Jepang gitu. Oke. Apalagi ya? Kayak mochi gitu-gitu banyak dari Jepang juga. Mochi yang isi kacang hijau. Itu emang ada? Mochi sih. Emang ada. Itu onde-onde gak sih, Kak? Bukan ya? Lo ada di Bandung. Oh, ada. Oke. Tepung. Bukan kacang hijau gak sih, Kak? Kacang tanah. Sorry. Dia kacang tanah. Oh, oke. Bentar. Oh, iya. I know. Oke. Sekarang udah kepikiran. Yang apa sih yang dibalurin sama apa yang putih-putih itu kan? Yes. Iya, oke. Itu bisa sih. Kayaknya itu dari Cina ya? Aku nggak tahu. Walah, itu dari Aku juga Cina. nggak tahu. Aduh. Tapi oke. Day one Jepang, guys. Dewan Jepang. Apalagi dari Jepang nggak? Matcha. Matcha kuas. Matcha. Aku mau kuas matcha dong. Boleh. Nanti aku bawain ya, Kak. Kuas matcha. Kuas matcha. Langsung aku nanti open cafe, aku langsung open saingan di Jaksel. Benar. Oh iya tuh takoyaki, okonomiyaki. Takoyaki itu harusnya isinya apa sih? Tako itu sebenarnya artinya octopus. Jadi bukan takoyakinya octopus. Aku dulu pernah lihat temanku beli takoyaki itu ada kayak yang tipis-tipis jadi taburan tuh apa ya? Aduh. Kayak bawang. Aku lihatnya kayak bawang, itu bukan bawang dah. Tako tuh kan. Bawang merah. Bukan. Ada namanya. Tapi apa nih namanya? Kayak coba kita cari. Yang ditaburin di takoyaki. Ikan. Iya. Itu katsuobushi. Katsuobushi. Di Jepang nih sangat-sangat seafood ya berarti ya. Benar. Iya ya, benar juga ya. Sushi kan juga ini kan. Seafood kan, apa namanya? Salmon. Terus apa namanya? Sashimi. Sashimi? Iya, sashimi. Katsubushi ya benar Katsubushi. Tuh sebenarnya kayak lebih tahu orang
lebih tahu Jepang tuh orang-orang yang nonton anime daripada aku. Apalagi aku bukan Oh, iya? nggak kuliah di Jepang, nggak nonton anime. Bener-bener. Nggak apa-apa, Kak. Dari tadi aku dibully sama orang-orang ini. Nggak apa-apa, Kak. Tapi kakak ngomong bahasa Arab gak sih? Iya gak sih? Ya itu juga karena sekolah, bukan karena kuliah di Arab. Oh, iya, oke. Oke. Oh, tapi berarti di Man 2KM diwajibin belajar bahasa Arab? Iya pasti. Oh, oke. Oh iya, baru tahu. Iya dong. Sekolah Islam kan ada bahasa Arabnya. Oh, I see. Berarti kayak setelah lulus harus hafal berapa juz gitu? Ada beberapa yang emang masuk apa ya namanya? Masuk apa sih namanya? Program yang harus minimal. Mhm. Ada juga yang program lulusnya tuh apa gitu, kayak beda-beda gitu. Nggak semuanya kayak di pondok kan. Kalau di pondok pesantren kan emang lulus harus berapa juz. Kan kalau aku kan bukan pondok pesantren, jadi ada beberapa orang di suatu program yang emang minimal berapa juz. Terus mungkin ada program kayak olimpiade gitu, harus ada apanya gitu kan, gitu. Jadi kayak beda-beda lah, nggak semua, nggak dipukul rata gitu. Ah, oke. Gitu Tapi guys. kalau kakak gimana? Kenapa? Kalau kakak gimana? Kalau aku sejujurnya bukan yang nggak masuk yang program ini sih, tahfidz sih. Nggak yang masuk ya harus berapa. Tapi sebenarnya setiap tahun, bukan setiap tahun, setiap tahun pelajaran itu kayak kelas 10-nya itu ada setoran gitu loh. Ah, oke. Kelas 10 nanti restoran berapa jus. Kelas 11 nanti udah masuk kelas 11 nanti setoran berapa jus gitu. Kayak gitu. Cuma sejujurnya aku nggak terlalu paham karena zamanku sekolah di sana tuh bener-bener masa transisi banget gitu loh, kayak segala macam kebijakan tuh ibaratnya masih dalam masa yang apa ya, bukan percobaan, iya percobaan sih, ya percobaan atau bukan ya kayak gitulah. Jadi masih aku kelas 10 kayak gini, aku kelas 11 ada lagi yang diubah, aku kelas 12 ada lagi yang diubah gitu. Dan kayaknya sekarang udah mulai settle sih mereka peraturannya, jadi kayak gitu. I see. Tapi kalau masuk ke Man 2KM berarti pakai rapot kah atau apa? Masuk dari SMP ke SMA. Ada Atau kayak ada tesnya? ada tesnya, ada jalur prestasi, ada jalur biasa reguler, ada jalur terpadu. Jujur aku kalau jalur terpadu itu nggak terlalu ngerti ya. Tapi kebanyakan yang jalur terpadu itu yang daftar dari sekolah-sekolah Malang, SMP Malang maksudnya. Tapi dari 3 jalur itu semuanya tes, tetap ada tesnya. Jadi nggak, misal jalur prestasi nggak ngasih prestasi doang, tapi nggak ada tesnya. Oke. Baru tahu aku. Pantesan Man 2KM isinya orang-orang pintar semua. Ya lumayan lah ya. Seperti itulah ya. Mungkin emang karena dari masuknya udah lumayan strict, udah lumayan terkurasi gitu. Bentar ya Amara, ini aku nggak kekirim chatnya. Oh udah. Oke, gak apa-apa. Nge-lag internetnya. Enggak apa-apa. Gimana Ini dulu kakak di Surabaya berarti? Apa Iya. masih di Jakarta? Aku tanggal 8 ke Jakarta lagi sampai tanggal paling 12. Tapi mulai kuliah lagi kapan, Kak? 1 September 1 September. begitu. Liburnya lumayan lama. Enak, aku iri. Lah, emang kamu liburnya kapan? Kayak Agustus kan? Atau Juli? Agustus nggak sih? Agustus. Kayak harusnya tuh 2 bulan kan aku libur. Tapi karena aku masih cupu bahasa Jepangnya, jadi aku ada kayak preparatori. Bukan, ada intensif kelas bahasa Jepang gitu sebulan. Jadi harusnya Agustus September liburnya, tapi karena Septembernya ada intensif kelas, jadi cuma Agustus doang. Terus liburnya berarti sisa sebulan. Iya, liburnya cuma Agustus doang gitu. Aku balik Indo tanggal 9. Terus harus balik lagi ke Jepang tanggal 30. Karena tanggal 1 September ya
udah mulai intensif kelas itu. Walah rek, kasihan nih rek, liburnya bentar. Tapi kan, belum boleh ya, belum ada info itu ya, jangan Jangan kayak itu. jangan ya. Tahu nih Jangan apa nih? guys. MBTI. BTM apa? Jujur kayak, aduh aku lupa lagi apaan ya. Tapi dulu tuh aku percaya banget aku extrovert. Kayak waktu SMP, SMA kayak, oh iya aku extrovert nih. Terus kayak sejak ke Jepang, kehidupan di Jepang benar-benar kayak introvert friendly. Jadi kayak bahkan di kantin itu kayak kalau mau makan sendiri tuh ada sekatnya gitu loh kak. Kayak benar-benar ada sekat, kalau mau makan sendiri ya udah sendiri banget. Jadi orang-orang nggak bisa lihat kita, nggak bisa ngobrol sama orang. Jadi ya sangat introvert friendly. Terus mau ke perpustakaan juga ada sekatnya kayak gituan juga. Terus kemana-mana kan naik sepeda, jadi sendiri juga. Jadi aku berubah menjadi seorang introvert deh sekarang. Emang di sana lingkungannya emang mendukung untuk menjadi introvert ya? Benar. Bima bergaul. Benar-benar. Bergaul kok aku. Patokai gue, porek patoka rek. Banyak komen patoka. Patoka tuh apa? Nggak ngerti ini orang-orang. Aneh lama-lama. Coba balon nomor 5 warna apa? Apa ini? Itu apaan? Tolong rek, yang jelas rek. Ini ada orang lain rek di sini rek. Jangan aneh-aneh rek. Polisi Jepang. Patoka itu polisi Jepang. Oh, oh iya. Oh, tapi apa Keisatsu? Coba banyak banget kayak bahasa anime yang what? Kok mereka tahu aku nggak tahu. Oh, mobil polisi. Sekarang ada yang bilang mobilnya. Oh, I see. Maaf ya guys, belum belajar. Baru belajarnya polisi doang. Day one belajar Jepang guys. Kalian ngajarin aku juga guys. Apa yang lebih susah, Jepang atau bahasa Inggris? Jepang sih. Jepang lah. Kayak mau bacanya aja susah guys. Apa namanya? Inggris tuh mau grammar belepotannya orang masih paham. Bener. Terus Jepang juga apa ya? Structure bahasanya tuh beda banget. Kan kalau bahasa Inggris masih sama nggak kayak bahasa Indonesia? Aku makan apel, I eat apple gitu kan. Kalau misalkan di Jepang tuh kayak subjek, terus objeknya dulu baru verbnya. Jadi kayak misalkan aku makan apel, jadi kayak aku apel makan gitu loh. Oh. Yeah. Itu aneh sih. Ada nggak kayak bunyi-bunyian yang bunyi-bunyian yang kayak khusus orang-orang tongkrongan Jepang gitu? Nggak sih maksudnya bunyi-bunyian? Maksudnya? Jadi Gimana? kayak kalau di Jawa Timur tuh ya di daerah-daerah plat nomor AG itu kalau misalkan ngomong itu biasa ada kata-kata terus diakhiri dengan peh, bayu, nah kayak gitu. Atau kalau di daerah tempat Anda itu selalu diakhiri dengan kata iya jir, gitu jir, gitu kayak. Boleh kakak ngomong kayak gitu di live? Bunyian, enggak, kan bunyi-bunyian. Oke. Ada nggak ya di sini? Aduh, aku juga baru berteman sama orang Jepang tuh kayak April ini kak, kayak waktu 6 bulan kemarin benar-benar sama anak inter doang. Jadi aku baru ter-immerse sama kehidupan Jepang, teman-teman Jepang, bahasanya baru banget. Apa ya? Ada nggak ya? Mungkin yang pada nonton lebih tahu daripada aku. Apa ya? Oh ya, yabai itu kadang-kadang. Iya sih itu kayak Yabai. anjir gitu kayak yabai. Jadi subjek, objek, predikat yabai, gitu kan berarti. Bisa. Kayak subjek, objek, predikat, des. Bisa. Siapa itu tadi komennya? Yabai. Kore, inu, apa itu rek? Nggak ngerti aku rek. Parah nih, emang boleh ngomong itu? Rasengan. Beda.
Amara kurang bergaul di Jepang, nggak tahu bunyi-bunyian. Itu bukan Belum. guys, itu emang Maaf Apa? ya guys. orang-orang tertentu yang mengerti bunyi-bunyian Jepang. Itu bisa loh kalau kamu mau jadiin konten kayak bunyi-bunyian yang harus dikuasai sebelum ke Jepang. Nah, itu bagus. Pasti kayak nonton itu. Pasti banget nonton. Baik, catat dulu catat. Catat. Itu konten plan Amara. Bunyi-bunyian di Jepang. Research dulu aku. Aduh. Bahkan aku nggak tahu kayak bahasa Sunda, bunyi-bunyian bahasa Sunda apa ya? Udah lama lagi Wah, nggak. aku tahu tapi kasar semua. Oh iya, orang ini ya, anak ITB ya. Iya. Ini aku boleh kasih tau gak, kakak gak pernah makan sesuatu di Bandung yang waktu itu. Kesel banget kayak orang Bandung kok gak pernah makan itu gitu. Karena ya kasih tahu aja monggo. Oke. Ya guys, jadi kan sebenarnya kakak Adit tinggal di Bandung udah berapa tahun gak? Dua. 2 tahun ya. Hmm. Kalian tahu gak di Bandung kan ada makanan khas daerah Bandung gitu ya. Pasti kalian tahu nih namanya batagor. Batagor tuh dari Bandung gitu. Tapi kakak ini tidak pernah makan batagor guys. Kayak kenapa gitu? Kayak aku aja kalau misalkan dari abis balik dari kosan kakakku nih dari Bandung kan ke Bogor nih pasti bawa batagor kak buat oleh-oleh gitu. Kenapa kakak gak pernah? Loh gini guys, kalian tuh jangan langsung ngejudge aku. Kalian tuh kalian tuh harus mendengarkan dulu guys. Kalian tuh perlu mendengarkan dulu guys. Tapi sebenarnya emang aku juga aneh sih. Actually aneh bener sih. Ini aku tuh mindsetnya adalah aku berpikiran kalau aku di Bandung tuh masih lama gitu. Oh, Kayak iya. bisa dibilang aku makan batagor tahun depan pun masih bisa gitu loh. Oke. Dan kalau orang-orang yang mungkin cuma liburan dan mampir doang ke Bandung kan pasti mereka ada kayak rasa, aduh aku ke Bandung lagi kapan ya, nggak bisa jadi masih lama gitu. Jadi kayak ngerasa kayak, oh ya udah, aku makan apapun semua sekarang, seblak lah, cuanki lah, siomay lah, batagor lah, Benar-benar. semua itu kayak bisa dimakan dalam sehari. Kan aku kan ngerasa kayak masih bisa besok nih. Besok Terusnya udah sampai 2 lulus. tahun ya, udah 2 tahun. Aduh. Tapi aku jujur kemarin ke Malang kan, sempet kan balik lagi ke sekolah kan. Iya aku beneran kayak apapun yang ada di Malang yang nggak ada di tempat lain aku langsung makan gitu, aku langsung beli. Oh, Gitu. benar. Jadi emang kayaknya bener kayak gitu sih. Aku ngerasa di Bandung tuh masih bisa kapan kan, masih bisa besok aja lah gitu. Jadi kayak ya udah Nanti gitu. Agustus makan ya kak ya? Harus Nah, ya? Nah besoknya tuh nggak tahu. Iya sih, bener. Tapi jujur aku juga di Jepang gitu sih kayak kan Kyoto deket sama ada namanya kota Nara. Nara sama Uji tuh kayak deket lah, tinggal 1 kali naik train doang terus nyampe. Tapi karena oh iya deket nih besok aja deh besok. Nah ya itu emang gak jadi terus sih karena deket malah gak jadi. Nah itu kan. Kayak sekolah lah. Misal kamu sekolah terus rumahmu sebelah sekolah gitu kan. Oh. Semakin dekat dengan sekolah kan kamu jadi semakin telat gitu. Bener. Iya bener. Oh my Gitu god. guys. Itu namanya psikologi apa nggak tahu teorinya guys. Pokok itulah ini. Tanya Max ya kalau itu ya. Iya. Nggak ngerti aku teori ngono rek. Recommend some Max siapa? Maxwell atau Max UI? Maxwell. Jujur aku kaget di fallback sama Kak Maxwell. Kayak oh my god di fallback Kak Maxwell. Tahu gak sih sebenarnya beberapa orang tuh udah nge-follow aku kan yang angkatan kalian kan. Iya. Apalagi yang Universe 2. Nah, ini ngomongin yang case reveal lagi ya sebenarnya. Jadi aku kan ya orang-orang juga tahu pasti ceweknya ada anak luar negerinya kan. Terus beberapa orang yang di luar negeri itu udah nge-follow aku. Oh. Aku mikirnya dia bakal reveal ya setelah kamu gitu. Kamu kan 5 kan atau 6 kamu? 5. 5 kan. Ini orang-orang yang udah nge-follow aku tuh aku kira bakal muncul di 6. Jadi aku follow back lah waktu itu. Namanya janganlah, namanya banyak sebenarnya nggak cuma 1 orang, banyak. Oke. Terus kayak batch 6 batch 6 keluar terus aku lupa batch 6 siapa aja nggak tahu lah, pokok batch 6 keluar terus kayak
ini yang ngefollow aku kok belum muncul gitu kan. Terus aku mikir kalau misalkan dia ngefollow aku tanpa alasan juga aneh gitu, kayak ngefollow doang. Kayak kita, aku sama orang yang ngefollow aku ini nggak kenal gitu, nggak saling kenal sebelumnya. Dia ngefollow aku gitu kan. Setelah itu aku langsung kayak, ketika aku menjumlahkan anak-anak universe atau ada 40, aku ngerasa kayak oke, ini pasti orang-orang yang nanti bakal jadi surprise gitu. Jadi aku unfollow lagi terus baru fallback kemarin. biar nggak ketahuan sama orang-orang ini. Tapi ya deh, netizen kayak terlalu jago gitu loh. Kayak bahkan ngeliat-liat dari kayak Kendrick tuh dari sejak awal kan kayak udah kayak ini di follow back sama anak-anak batch 1 sampai 4 nih Kendrick. Terus kayak Iya. iya bener sih. Tapi ya keren. Ya sekalian tuh kalau apa namanya, menyarankan orang ikut apa, orang itu suruh request guys, suruh request aja mereka yang mau ikut. Masalah di requestku nggak ada rek, kalian nyuruh mending kalian nyuruh orang aja yang nyuruh aku gitu loh, nyuruh orangnya buat apa namanya, request. Ini malah orang-orang asing yang request langsung banyak. Mending kalian push siapa tadi, Max UI, push dia, suruh ayo Max request di apa namanya, live kadit gitu kan. Kalau nyuruh ke aku juga aku nggak bisa ngapa-ngapain guys, tidak ada yang bisa aku lakukan. BTW kakak punya YouTube gak sih? Punya aku sudah punya YouTube sejak zaman SD. Demi apa? Tapi semua kontenku waktu SD aku tutup karena aku tidak mau viral waktu itu ya. Jadi penasaran. Dan kamu tahu nggak, waktu itu aku pernah bikin konten dengan polosnya. Aku bilang kayak, aku perkenalan diri. Aku namaku Kaditirakan segala macam. Aku rumahnya di sini, blok berapa, ini gini. Semua aku kasih tahu guys waktu itu guys. Aduh lucu banget. Orang nggak ngerti sosmed tuh guys. Orang SD kasih kamera, kasih YouTube, sudah semua dikasih tahu. Video pertama semua identitas orang bakal tahu itu guys. Kalau misalkan masih aku upload guys. Tapi ada yang nonton gak kak? Waktu itu kayaknya nggak, ya yang nonton kayak berapa ya? Cuma paling banyak 700 sih, itu juga 700. Wow, itu lumayan sih kak. Itu lumayan sih. Dalam kurun waktu berapa tahun? Wow. Dan itu tapi kayaknya orang share. Ya. Iya maaf apa? Enggak, itu kayaknya banyak viewsnya gara-gara temanku juga sih yang nge-share. Wow. Apa tadi kamu ngomong apa? Itu apa? Untungnya kakak masih bisa login ke YouTube-nya gitu loh. Loh, aku bisa login karena aku emang masih beberapa kali menggunakan akun itu untuk upload tugas. Oh oke, I see. Jadi ya udah masih pakai itu. Ya titik terendahku, bukan titik terendah, titik termaluku mempunyai video itu adalah ketika dulu aku pernah lomba ya, naik bis perjalanan dari Malang ke Jakarta. Dan di bis itu aku nggak kenal, aku cuma kenal anak-anak dari sekolahku. Terus satu hal nggak tahu dari mana, pembinaku itu punya ide buka TV bis. Terus dia buka YouTube, disetel lah itu videoku di sana. Aduh iseng banget. Terus satu bis berapa orang, itu banyak banget, itu kayak banyak lah, paling 50 orang ada di situ. Terus pembinaku dengan sadar dan emang dalam rangka untuk membuat aku malu, setelah itu 3 video paling gong. Terus kan waktu itu udah kan videonya selesai dalam keadaan muka aku merah banget, itu aku malu banget. Terus turunlah ke rest area kan. Terus aku antri beli apa gitu kan. Terus aku ketemu sama orang, dan ternyata dia tuh yang emang di bis itu juga. Dia tiba-tiba nyapa aku kan, Kak, yang tadi di YouTube ya? Kak YouTuber ya? yang tadi review stiker ya Kak, gitu kan. Aduh. Wow. Gak apa-apa. Emang ada masa lalu ya. Sejak saat itu aku private. Sejujurnya aku udah private jauh sebelum COC sih. Jadi emang setelah itu udah aku. Oh iya lagi. Kalau udah ngupload sejak 8 tahun lalu.
Wow. 2016 harusnya. September. Ya hampir 9 tahun lah. Wow, kakak bahkan bahas trigonometri. Itu aku gabut. Soalnya aku tuh frustasi dan aku depresi karena sekolah online terus gitu. Capek. Aku butuh ketemu orang. Jadi aku kayak sebenarnya aku bikin video lah ngajar-ngajar gak jelas gitu kan seadanya, tanpa diedit, tanpa di-cut, tanpa persiapan. Lah aku bikin lah gitu kan. Oke. Gabutnya bermanfaat sekali. Sangat inspiratif. Ya, itu zaman-zaman SMA lah. Tapi yang itu masih aku keep. Soalnya nggak ada muka aku dan aku nggak ngomong alamat rumahku di situ. Alamat rumah itu lucu sih, Kak. Wow. Keren. Malah kalau ada yang mau ikut ini aja langsung request aja ke akunku. Soalnya aku harus keluar kalau mau mutualan. Jadi request aja kan, kalau request bisa langsung kelihatan. Day one Amara dibully 1.400 orang. Aduh. Oke, guys. Aduh, kaget kan? HP aku aja kaget. Rekomen anime. Jujur aku masih mencoba untuk nonton banyak anime ya guys. Kalau misalnya kalian ada rekomen, boleh banget. Jadi, aku yang paling suka itu Dr. Stone. Mungkin kalian ada yang komen juga di posan aku kayak Senku ya. Itu aku suka banget Senku. Itu satu. Yang kedua aku suka action komedi. Jadi aku suka Spy X Family. Kalian ada yang nonton juga nggak guys? Kimi no Nawa, aku nonton Kimi no Nawa. Aku nonton Weathering with You juga nonton. Apalagi ya? Apa ya yang seru ya? Itu sih Dr. Stone seru sih. One Piece tuh banyak banget guys. Aku nggak sanggup nonton sebanyak itu. Suzume aku nonton. Ragnarok. Mungkin kayak aku juga kaget kayak first post dari yang cewek-cewek aku. Apa sih? Yang aku ngepost terus soundnya itu lagu Bling Bang Bang Born. I actually nggak nonton Muscle itulah. Sebenarnya aku nggak nonton guys, tapi yang dan itu. Tapi aku suka dengerin teman aku nyanyi itu di karaoke. Jadi di Jepang tuh suka banget karaoke ya guys. Jadi kayak ya emang karaoke adalah suatu common shukang itu apa ya? Habit di Jepang, orang-orang suka karaokean, terus di karaoke kita suka nyanyi lagu itu. Jadi aku tahu, tapi aku nggak nonton animenya. Tapi lagi nonton sekarang. Biar bisa relate sama kalian. Ghibli nonton. Sejak kapan tahu Kakak Adit? Sejak yaitu kita pertama kali lomba bareng yang IMS itu 2016, berarti berapa tahun lalu? 9 tahun lalu. Iya 9 tahun lalu. Hampir. Iya hampir 9 tahun lalu. Tapi emang waktu dulu kita sering ngobrol ya Kak? Aku lupa sih. Jujur aku kita satu ruangan kan? Yang setelah dipisah itu. Kan MTK sama-sama MTK gak sih? Enggak kan, ini dipisah jadi 2 lagi. Oh iya. Harusnya sama Kak Axel juga kan? Iya, sama Axel yang membuli siapapun. Oh iya, aku inget banget. Sebab waktu dulu masih bocil banget. Kak Axel juga masih. Ini enggak sih kamu yang karantina itu pulang dari lomba Thailand nggak sih, apa namanya, CFM itu nggak sih? Iya benar. Ingat aku bahwa waktu awal-awal kamu tuh masih belum ikut pembinaan karena lagi lomba di, ya benar nggak sih, Thailand nggak sih? Iya benar. Yo guys, ingatanku itu, iya loh guys, ingatanku itu loh. Aku kalau sambung harus ada mukanya. Iya benar. Aku dulu. Bahkan aku sendiri lupa. Emang itu setelah. Oke, habis CFM berarti aku IMSO, terus kita ketemu, tapi karena rame banget gak sih, jadi nggak terlalu dekat. Tapi karena itu kita jadi follow-followan Instagram. Tapi sebenarnya kita follow-followannya setelah, iya sih, karena emang waktu pembinaan kita nggak ada yang pegang HP ya. Iya, jadi aku melihat kehidupan Kakak Adit dari Instagram, terus tiba-tiba COC, terus aku chat deh, semangat Kakak Adit. Jadi lanjut aku ikutan juga.
Itu lucu sih. Jujur itu lucu sih, nggak expect. Tapi dulu kakak berarti season 1 semuanya diundang ya? Maksudnya Nggak ada yang daftar gitu kan berarti? nggak ada. Kalau kayak dulu kalau misalkan buka pendaftaran, kayaknya nggak ada yang daftar deh. Iya sih, karena belum tahu juga sih. Karena Bener-bener. belum tahu ngapain ini, kayak bakal jadi apa juga kan, masih belum ada yang tahu. Kalau sekarang mah banyak yang daftar. Bahkan kemarin tuh banyak banget orang baru daftar, baru daftar, belum ada tahap apa-apa, baru daftar udah bikin JJ gitu loh, kayak ini nih peserta selanjutnya coba gitu. Oh my god. Jadi Padahal aku baru tahu ada yang daftar tuh pas udah nyampe di Jakarta. oh ya emang ada yang daftar, ada yang dari yang undang kayak zaman season 1 dulu. Sebenarnya waktu itu yang kebanyakan orang-orang yang daftar terus kayak mereka ngumbar di publik itu kayak ngasih tahu kalau mereka daftar. Itu kebanyakan nggak lolos sih karena emang niatnya pesertanya rahasia ya. Kalau mereka udah udah nyebar gitu kan ya jadi kayak nggak rahasia lagi. I see. Nggak jadi tak ini yang tadi mau ikut. Iya, belum jawab. Tak tunggu ya. Oke. Kak Amara apa? Jujur aku nggak tahu kenapa di aku semuanya bahasa Inggris gitu loh komenannya. Ini bisa diganti Kak, aku nggak tahu. Kayaknya bahasamu deh. Tapi tadi aku udah coba ganti, tapi nggak tahu masih bahasa Inggris. Jadi agak aneh gitu loh. Kayak orang-orang ngomong tapi in English, translatannya jadi agak aneh. Hah? Nggak tahu. Nice info. Tapi Guys, aku bahasa Indonesia semua. mm. Bisa nggak ya di setting di tengah-tengah gini? Nggak bisa ya? Nanti aku akan coba. Kayak bisa deh. Di mana? Comment settings. Bahasa nggak tadi? Di mana? Nggak tahu. Aku juga nyari. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada deh. Tapi nggak paham kenapa kayak nyampur gitu loh. Ada yang Indo, tapi tiba-tiba bahasa Inggris semuanya lagi. Oh. Tapi Guys, nggak paham. Aku akan kalian kalau komen tolong komen dalam emot aja guys, dalam emot. Kenapa pakai emot tangan yang kenapa? Makan pakai emot makanan gitu loh. Coba kita biar nebak guys. Kalian tuh komen apa? bisa. Kita main game. Coba. Kak Kadit yang lain lagi pada live juga. Iya guys, emang lagi masanya banyak yang live guys. Iya nih banyak banget kayak dari kemarin. Aku yang nonton aja kayak seru gitu loh, kayak nontonin orang-orang live. Oh ini ada yang komen. Nggak ngerti aku cara mentranslate emot ke bahasa manusia gimana. Apa ini? Ada emot tangan, terus emot orang ada lingkaran Saturnus warna biru di atasnya. Fire ya, sama api ya. Sama api apa artinya guys? Doa. Pernah nggak berdoa sambil kebakaran atau gimana? Pernah Guys, juga berdoa. stop. Biasanya api kan semangat Kak. Jadi kayak semangat gitu. Pernah berdoa sambil semangat. Stop komen emot guys, kita kembali ke bahasa manusia ya guys ya, udah nggak apa-apa. Allah. Ini ada lagi, sekali lagi Kak, coba translate Kak. Apa lagi ya? Ada gini, terus ini sama tidur. Apakah kalian gak ngantuk? Bener tuh. Oh, keren. Coba. Bisa. Enggak guys, belum. Aku belum. Nggak tahu kalau Amara. Aku juga belum sih. Ini tadi banyak nanya nih Amara. Kak Amara, apa moto hidupnya loh? Banyak yang nanya. Wow. Waduh, berat ya pertanyaannya ya. Kakak kalau ditanyain gitu udah tahu jawabannya Kak? Biasanya ada tapi kayak kalau ditanya lagi bisa jadi beda. Oke. Moto hidupnya apa ya? Yang pasti aku nggak tahu sih ini moto apa enggak. Pokoknya yang pasti pertama ya apa sih? Aku jadi bingung ngomong apa.
Bingung guys, day 1. Apa ya? Day 1 ditanya moto guys. Aduh, beneran lagi bingung. Ibadah nomor 1 pokoknya ya guys, itu Wah itu mahal. mahal-mahal. Mahal. Kedua, nggak tahu sih, pengen aja bermanfaat buat orang lain ya. Wah, Amin. seperti itu guys, mahal guys. Amaran nanti kalau mahal itu biasanya kayak apa ya? Apa namanya, body language-nya mahal tuh gini. Mahal gitu. Apa tuh? Baru tahu. Mahal. Iya. Gitu. Oke, guys, kalian juga belum tahu kan ilmu-ilmu seperti itu kan? Itu tuh ilmu-ilmu body language terbaru guys. Cara makanya gimana tuh, Kak? Jadi misal kayak ditanyain pendapat tuh. Aduh, aku nggak tahu cara makainya gimana sih. Bentar Ya guys. intinya kalau sedang menyampaikan ilmu atau apa gitu. Kayak gitu. Kenapa enggak? Ih, jangan diikutin nama. Ajak live Arifin. Mana guys? Suruh join sini aja guys. Atau mereka udah bersembilan? Mereka kalau live bersembilan guys. Jujur kayak nge-live bersembilan tuh chaos banget ya Allah. Nggak Kemarin tahu. siapa namanya? Si Shaun 1 jam dia diem doang. Kayak ayo kapan selesainya? Udah capek. Ya. Bener. Arifin sendiri, guys, suruh join aja guys kalau mau guys. Kalau nggak mau jangan dipaksa ya kalian tuh. Di sebelah heboh banget. Sebelah siapa aja guys? Pasti sebelah tuh aku tahu. Line up sebelah tuh aku tahu. Yang pasti line up yang ramai tuh aku tahu siapa aja. Siapa? Yang pertama Andreas. Yang Andreas. kedua Rafael. Oke. Yang ketiga Haikal. Yang Oke. keempat Gwen. Yang kelima Yohan UI. Yang keenam siapa ya? 5 itu pasti ada tuh. Itu Iya. 5 nggak mungkin beda live, nggak mungkin. 4-nya lagi suka berganti-ganti. 4 tuh bisa ganti-ganti. 4 tuh bisa Haikal ganti. juga sih, Haikal sering barengan. Haikal itu ya, tadi kan sudah. Oh, itu tadi udah maafin. Iya. Memorinya ini emang agak parah ini. Nicholas tuh yang UNER bukan? Atau ITS? ITS itu UNER tuh Jonathan. Nicholas tuh yang ITS. Ya aku hafal bro. Aku bro. Hafal 80 nggak, Kak? Hafal, coba pertanyain aku aja. Apa? Oke. Coba. Yang ITB dulu deh, yang gampang kan, sama-sama ITB nih. Semuanya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Aku bisa. Aku aja nggak tahu. Aku aja takut lupa. Tapi nggak apa, aku sambil lihat deh. Oh ya, coba sambil lihat. Oke. Day 1 senior setor hafalan ya guys ya. Tolong yang mau record guys. Ini day 1 setor hafalan guys. ITB ada 9 orang harusnya atau 10. Wow. 9 atau 10 gitu. Aku lihatnya di mana ya? Ya juga ya. Iya kan? Nggak ada yang recap gitu ya. Oh, kayaknya ada, tapi di suatu akun yang aku juga nggak tahu di mana. Bentar. Kak Arifin mau join. Mana. Monggo. Arifin monggo. Ada di komen. Oh, ini. Arifin Zuhdi. Bener kan, Re? Ini jangan sampai salah orang lagi aku ini. Emang kenapa, Kak? Kemarin aku salah orang, terus ada suara ibunya yang punya akun gitu, nggak tahu, aku bingung. Jadi aku mau accept Maul kan. Yep. Terus dia kedorong sama yang lain gitu loh. Jadi pas aku mencet yang di atasnya. Walah. Nih, Arifin Zuhdi. Aku tahu Arifin Zuhdi Universitas Berwijaya Teknik Industri angkatan 23. Wow. Kita Gila. cek apakah benar dengan mengaccept dia guys ya. Jangan sampai salah. Oh, benar. Halo. Kelas sih, Dit. Kelas ya. Lu inget ya? Lu inget ya? Gila. Aku cuma hafal. Bentar. Nah, baru gue bisa gitu kamera. Kelas. Itu keren sih. Gue proud loh. Gue kayak, kadang inget gue ya. Gila. Suaranya. Oh iya, benar. Suara gue mental ya? Yes. Nah, minusnya itu kalau misalnya gue nge-live sama orang suaranya mental. Gak tau ya? Gitu. Dari kemarin coy, kayak gitu. Bisa beli HP. Kayaknya volume HP-nya gitu.
Tapi kamu jadi gak dengar suara gue. Coba. Kalau sekarang gimana? Hai. Masih. Masih ya? Wah, dokter. Ini udah kecil banget. Nih, gini deh. Gua masukin ke apa namanya? Ke pakai Apa earphone? Headset. Ikut Bluetooth ya boleh lah earphone. Boleh. Coba udah nemu belum yang ITB? Data-datanya. Boleh. Ada. Hafal aku ini harusnya ya. Sama jurusannya jangan ya. Oh, kayaknya aku hafal kalau sama jurusannya. Ya minimal ya namanya aja lah. Oke, ini aku setoran ya. Setoran anak-anak ITB ya sama jurusannya. Insya Allah bener. Yang pertama, Haikal Teknik Metalurgi angkatan 21. Oke, benar. Yang kedua, Sampai angkatannya juga. Oh my god. Rahel gimana bacanya? Rahel Mhm. Teknik Informatika angkatan 21. Wah, gila. Yang Mantap. Gila. Faza. Bener kan? Sistem dan Teknologi Informasi angkatan Bener. 21 juga harusnya. Soalnya magang kemarin. Yang keempat, Zahran Teknik Bentara angkatan 24. 4 ya, ya, guys ya. Aku nggak lihat nih HP ku di sini mati ya nih ya. Ini HP ku tak taruh atas kepala sini ya. Kalian jangan ini HP ku tak taruh leher. Nggak nyontek ya. Oke. 5 Rasya Teknik Industri 24. Universe 2 Rasya. Benar. 6 Resa Teknik Lingkungan angkatan 24. Benar. Wah, gila. Oke. Kelas. Tinggal berapa? Ben Benedict Presley Teknik Benar. Informatika angkatanku 23. Oke. Terus 2 lagi sopore. Aduh. Oh, Nares Teknik Geologi angkatan 24. Benar. Satu lagi. Kita tunggu ya, guys. Sabar ya. 20 detik lah, Sabar 20 ya. detik. Ada dua, aku lupa satu lagi. Harusnya ada satu lagi. Mau dikasih petunjuk gak, hint gitu? Nama depannya gitu. Huruf depannya apa? Apa nggak usah? Bentar. Oke. Kalian yang bilang waktu habis diem ya, nggak ada waktu ya dari tadi ya. Kenapa tiba-tiba ada waktu ya kalian ya? Refresher. 4. Aduh. Oh, satu lagi yang kemarin ranking 1. Yang aktuaria, Dean, Yes, angkatan benar. 21. Loh, jadi ITB nggak ada angkatan 22. Tepuk tangan dulu. Tapi kakak bahkan apal tahunnya loh, aku aja nggak tahu. Karena satu kampus. Kalau beda kampus ya nggak hafal. Proud. Lanjut, apa dulu ya yang gampang ya? UI deh, Monggo. UI kan? Yang bilang remet kelamaan kalian aja nggak tahu. Siapa Rasya jurusan apa aja nggak tahu kalian ya. Kalian nggak Bener. usah ngomong. Aku aja nggak tahu jurusan. Hafal aku. Lagi. Dia tadi gue juga lupa coy, apa satunya lagi? Tadi harusnya aku nyebutin universe berapa juga ya sekalian ya biar lengkap. Boleh. Coba UI kak, UI Universe 1. Waduh, UI aduh gak ngafalin dah. Oh my god. Atau enggak ini deh yang gampang agak-agak beda-beda, berarti PTLN. PTLN yang mana semuanya? Yang kakak hafal aja deh. Universe 1 apa 2 terserah. PTLN ini udah berapa berarti? 14 tambah 14, 28 ya? Iya, Semua ini. boleh. Ini ini kita tes ya guys. 28 orang nih banyak guys ya. Kita yang dari universe 1 dulu ya, 14 orang ya. Oke. Ntar ini fotografik memorinya harus di recall dulu ya. Universe 1 itu Ini aku juga Ada. nyontek sih. ada Amara Mhm. pasti. Udah nggak usah kampusnya, aku takut salah guys kalau kampusnya. Iya, nggak apa-apa. Amara, Kasih nama dulu. terus ada Kak Fedino, Oke. yang dari Jepang dulu guys. Terus ada Kendrick Vanes, Oke. Chaun Maul, Jangan mau. Joshua Oxford, Lutfi, Oke. Satya, Mhm. berapa itu? 9 kurang Yes, 5. Re. NTU 2 apa namanya? Gilbert tuh Itu Universe 2. Aduh, gak tahu aku satu lagi. Ya itu skip lah. Ya, ini satu lagi aku lupa guys, maaf guys. C. Depannya C. C. Cowok kan? NUS kan? Iya, NUS. Bener gak sih?
Iya, NUS bener. C. C. C cowok, C. Anak biologi. Biologi. Hmm. Siapa? Michael Purnama. Cadit. Siapa Itu namanya? udah ada yang komen, udah ada Calvin. yang- Iya, Calvin. Bener. Berapa berarti 10? Sisa 3. Sisa 4. Kais udah. Oh, Bima. Bima Korea, terus apa lagi yang Korea? Udah itu doang ya. Yang Pemain bola tadi udah ya? Oh, belum. Makasih udah diingetin gue. Oke, 2 lagi. Satu lagi, 2 lagi. Siapa yang belum ya tadi? Nggak ngerti ya, aku yang belum NUS tadi siapa yang udah kak? NUS 2 kan? Satya Iya, sama Calvin. Oke, bener. Oh, yang 2 lagi nih, yang Singapura satu lagi, kampus satu lagi apa nama kampusnya? Oh, SUD. Iya, Roger itu ada sama juga. Ikat. Dibaca Betul. Ikat. Dibaca Ikat ya, ikat bukan ikit ya guys. Kelas banget. Dibaca Tepuk tangan Ikat. ya guys. Udah berapa nih? Udah Udah 14 14. tambah 9 tadi. Udah 23. Keren Yang banget. Universe 2 belum? Yang Universe 2 belum? Lanjut. Yang Universe 2 jujur aku belum ngeliat mukanya satu-satu sih. Jadi kayaknya nggak bisa semua. Nggak Tapi apa-apa. yang batch 1, yang yang berapa? 7 berarti. Mhm. Kalau diurutin berarti ada siapa namanya? Austin dari Columbia yang IPK-nya overextend itu. Betul. Keluar, Rek. Oh, keluar. Maaf Arifin. Nah, nanti kita tunggu ya masuk lagi ya. Oke. Ada Austin, Mhm. ada NTU, ada Bernard, Oke. ada Gilbert, ada Abel, Stanford, ada Neria dari KU. Oke. Terus itu doang yang aku tahu. Nggak yang aku inget sih. Oke. Terus mana kalian itu remet kalian berapa kalian? Aduh Arifin hilang guys, maaf ya Arifin. Iya nih. Ya, sisa 4 aku sis, yang Universe 2 nggak belum. Siapa aja ya? Kais. Ada Oh. satu lagi. Siapa namanya? Christian Valerio. Wih, gila nama lengkap. Mantap, lanjut. Siapa lagi? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Hakus. Gwen. Itu mah CTU, Kak. Aduh aku nggak tahu yang Hong Kong satu lagi. Siapa namanya? Nevan. Oh, Rafael Nevan Prayogo. Nevan apa Rafael? Nevan. Nevan. Nah, 2 lagi yang batch-nya si Austin itu. Dari Oh iya, siapa namanya yang dari ini? Yang dari Toronto, David siapa rek? Jeneng rek? David Santoso, nggak tahu aku. David apa ya? Oh ya, sama Pennsylvania, Arkan. Benar. Udah lengkap ya. Ini Arifin nggak mau join lagi. Keren. Bangga aku. Mantap. Jujur aku juga yang Universe 2 kayak masih inget enggak gitu sih. Tapi ya kalau lihat mukanya pasti tahu. Roommate Amara waktu COC guys. One kakean niku one. Cucu. Roommate aku adalah Kak Syafa. Syafa UGM. Syafa yang 180 medali itu. Walah rek. Ternyata. Jujur kayak itu ada cerita kocak sih sebenarnya. Kan aku bener-bener baru nyampe dari Jepang ke Indo itu malam-malam banget. Terus kayak aku fitting dulu kan. Kayak aku nyampe hotel jam 11 malam. Terus fitting dulu. Terus pas nyampe kamar kayak kakak Elo-nya Kak Heru nanya, "Kamu kenal Syafa gak?" Terus kayak siapa aku gak tahu. Kan kayak emang beda banget ya, dia kedokteran. Kayak aku anak MTK gitu, jadi gak pernah ketemu gitu. Terus pas masuk Kak Syafa udah tidur, jadi aku baru ngeliat muka Kak Syafa juga pas paginya sih. Aku lihat muka Kak Syafa waktu tidur Gak kelihatan juga, kayak gak enak ya mau bangunin ya. Jadi iya baru lihat besokannya. Bayangkan guys, first impression kalian ketemu orang waktu tidur.